Ya, selamat siang, Thames ya. Ya, oke. Sekarang hilang lagi. Nah, ya udah, oke ya. Kita akan masuk ke bab 4 ya. Nanti bab 4 mungkin 1 minggu selesai, Ji. Ya, ini minggu bisa selesai maksimal sampai minggu depan, pertemuan pertama ya. Kemudian nanti minggu berikutnya berarti kita akan masuk bab 5. Habis itu masuk bab 6, habis, lalu masuk bab 7 dan seterusnya. Kita akan usahakan untuk semua materi terselesaikan di semester 1. Supaya di semester 2 kita review kembali materi kelas 1 dan materi kelas 2. Ya, seperti itu. Itu diusahakan. Tanpa harus kesulitan gitu ya. Oke, nah minggu depan kita masih mau ulangan lagi. Listrik statis kita baru ulangan 1 kali tentang hukum kolom. Jadi ulangan yang kedua listrik statis itu tentang kuat medan listrik E ya. Apa rumusnya E? Nah, K dibagi dengan R kuadrat. Nah, nanti minggu depannya lagi kita ulangan lagi yang khusus untuk potensial listrik saja, P saja ya. Jadi untuk ini bisa diingat kembali ya. Misalnya ini ada muatan yang ini bermuatan positif, misalnya ini bermuatan negatif. Lalu muatannya di sini adalah Q1, kemudian ini Q2, lalu ada beberapa titik, di sini titik P, kemudian ada titik T, lalu ada titik S begitu ya. Anggaplah misalnya Q1-nya sama dengan 8 mikrokolom. Q2-nya misalnya sama dengan 4 mikrokolom. Kemudian di sini ya jaraknya misalnya sama dengan berapa ya 5 cm gitulah. Semuanya anggaplah 5 cm, 5 cm, 5 cm gitu ya. 5 cm, ini 5 cm, ini juga 5 cm gitu. Kita bikin sama aja. Ya, jadi di sini adalah 5 cm, 5 cm, 5 cm. Nah, sekarang untuk di titik P, E-nya, E1-nya masuk atau keluar? Keluar, itu keluar dari muatan, berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ini adalah E1. Di T, kemana? Ke kanan. Di S, ke kanan juga ya. Jadi ini kita tuliskan adalah E1, lalu ini E1, ini adalah E1. Kemudian untuk yang di muatan dari muatan kedua terhadap titik P, arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Lalu di titik T, kanan. Di titik S, kiri. Oke. Jadi yang ini adalah E2, ini adalah E2, yang ini adalah E2. Nah, kalau kita mencari E di titik P, yang ke kanan positif, ke kiri negatif, berarti sama dengan apa? E2 dikurangi dengan E1. Di titik T, E1 ditambah dengan E2. Di titik S, E1 dikurangi dengan E2. Bisa ya, yang seperti ini ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya misalnya ada muatan di sini. Kemudian juga ada muatan lagi di sini, ya. Sekarang misalnya aja, di sini negatif, di sini juga negatif. Ini ada titik P, kemudian di sini ada titik Q, lalu di sini ada titik R. Sekarang kedua muatan ini terpisah pada jarak misalnya 80 cm. Lalu di sini Q1-nya sama dengan minus 4 mikrokolom, lalu Q2-nya sama dengan min 9 mikrokolom gitu ya. Ini 80 cm. Nah, sekarang untuk titik P, E-nya kemana? E1, E2-nya? E1 ke kanan. Kalau untuk Q, E1 ke kiri. Di R, E1 kiri. Oke. Kemudian E2 untuk di Q kemana? Kanan juga. Lalu di Q ini kanan. Lalu di R kiri. Ya. Itu ya. Jadi antara ini adalah E2. Ini adalah E2. Lalu ini adalah E2. Nah, sekarang yang memungkinkan E-nya sama dengan 0 di mana? Di Q. Nah, sekarang misalnya E di Q sama dengan 0. Ya, E di Q sama dengan 0, lalu ditanyakan misalnya E di titik P sama dengan berapa,
E di titik Q sama dengan berapa. Lalu ini ditanyakan R-nya ya. R Q1. R Q1 sama dengan berapa. Lalu R1Q, sorry bukan R-Q1, R1Q ya. R1Q sama dengan berapa? R2Q sama dengan berapa? R2Q berarti dari muatan kedua ya. Kalau R1Q berarti dari muatan yang pertama, begitu. Bisa ya dicari ya? Nah, sekarang untuk ini mau angkanya berapa nih? Oh, berapa senti nih? Ini ke sini. 4, oke. Ini 4 senti, lalu di sini mau berapa? 10, oke ya nggak apa-apa ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Misalnya ini ada persegi panjang seperti ini. Anggaplah panjangnya di sini adalah 16 cm, lebarnya 12 cm. Supaya gampang. Lalu di sini ada muatan, lalu ini ada muatan, ini ada muatan, lalu ini juga ada muatan ya. Misalnya muatannya di sini Q1 sama dengan minus 4 mikrokolom, Q2 sama dengan 8 mikrokolom, Q3 sama dengan 4 mikrokolom, lalu Q4 sama dengan minus 8 mikrokolom ya. Berarti di sini negatif, positif, negatif, positif lagi, lalu di sini negatif. Nah, yang mau kita cari itu adalah beda potensial di pusat diagonal misalnya. Ya, seperti ini. Ya, beda potensial di titik P itu. V-nya ya. V di titik P sama dengan berapa? Ini gampang. Sorry, bukan V di titik P. Kita kan tentang kuat medan kan ya. E di titik P ya. Ini titiknya adalah titik P. Jadi cari E di titik P sama dengan berapa ya. Nah, sekarang untuk E1 arahnya kemana? Menuju ke Q1 atau menuju ke Q3? Menuju ke Q1 ya. E2. E2 kemana? Meninggalkan Q2 menuju Q4 atau menuju Q4 meninggalkan Q4? Menuju Q4 itu E2. Lalu E3? Menuju ke Q1. Kita pakai warna ini mau. Nah, ini E3. Lalu E4? Menuju ke? Oke, menuju ke Q4 ini ya. Ya, jadi ini adalah E3, ini adalah E4. Kemudian di sini adalah E1, lalu ini adalah E2. Sudutnya apa? Kita sebut aja sebagai theta ya, boleh. Ini kalau kalian mau proyeksikan boleh. Jadi ada E1X, E2X, E3X, E4X sama Y juga. Diproyeksikan boleh. Tapi kalau misalnya kamu misalkan ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, nggak ada masalah. Jadi kalau kamu mau seperti itu, jadi yang di sini kita anggap sebagai sumbu X misalnya ya. Misalnya ini kamu anggap ini adalah sebagai sumbu X, kemudian yang ini kamu anggap sebagai sumbu Y, nggak apa-apa. Up to you gitu ya. Ini sumbu Y, lalu ini sumbu X, berarti tetanya ada di sini. Maka kalau kamu pakai begini, maka nanti E di titik P sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah dengan EY kuadrat ditambah 2EX EY dikalikan dengan cos theta ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau membuat sumbu XY-nya adalah yang ini sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y, seperti ini, berarti nanti masing-masing ini kamu uraikan ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka yang di sini ini adalah theta 1 sama dengan theta 3 kan. Yang di sini berarti theta 2 sama dengan theta 4. Nah, kalau begini berarti nanti E1X sama dengan E1 cos theta 1. Kemudian E1Y berarti sama dengan E1 sin theta 1. Dan seterusnya ya. Nah, setelah itu berarti kalian harus cari EX dan cari EY.
Dari sini barulah kamu cari E di titik P, berarti sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah dengan EY kuadrat. Seperti itu. Bisa ya? Nah, tapi tidak harus nanti ini bentuknya adalah segi 4. Bisa nanti bentuknya segitiga atau persegi, ya tergantung gitu ya. Jadi tentang itu saja. Oke? Ya, nanti kamu coba kerjakan ini ya. Coba kerjakan, kita ketemu di minggu depan untuk ulangan ini. Oke, setelah itu Ibu akan stop share ini, nanti kamu bisa lihat ya. Ibu akan share yang lainnya, yaitu PowerPoint-nya yang bab 4, induksi elektromagnet. Ya. Ya, yang lalu udah sampai sini ya? Ini udah kan? Ya, ini LBV, ini juga sudah. Deflux DT. Sampai mana ya? Sebelum mid. Kayaknya sih baru di sini ya. Atau diulang lagi? Oke, kita ulang lagi ya. Jadi ingat ini ya, ingat ini tentang flux ya. Flux itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan. Kenapa flux sama dengan BA dikalikan cos theta? Nah, anggap seperti inilah. Anggap seperti ini bahwa di atas sana, ini Bu dari record ulang belum ya? Udah? Udah atau udah? Lupa loh. Udah. Ibu lupa. Oh iya, udah tahu. Gimana nih? Oke. Bab 4. Mana tadi? PowerPoint-nya. Oh. Mana? PowerPoint-nya udah mau. Bantu dong. Gak ada yang bantuin. Yang begitu itu terlambat Moko. Yang begitu tuh jangan tunggu orang minta bantuan baru kamu mau membantu itu loh. Sudah tahu Ibu gaptek? Ya, oke ya. Jadi yang ini kan menimbulkan GGL induksi ya. Jadi di sini ini kalau magnet masuk ke dalam kumparan ya, itu akan menimbulkan GGL induksi. Ya, dengan menggunakan apa namanya? Galvanometer kita bisa melihat adakah arus di dalam kumparan atau tidak itu dari galvanometernya. Kalau galvanometernya menyimpang berarti ada arus. Nah, arusnya itu kita namakan dengan arus induksi ya. Gaya gerak listriknya juga kita namakan dengan gaya gerak listrik. Nah, ini tak kaidah tangan kanan ya, ingat ya. Yang ini nanti Ibu jari sekarang menyatakan arah kecepatan daripada kawat. Kemudian 4 jari tetap B, tetap B. Lalu telapak tangannya itu adalah menyatakan arah arusnya itu kemana. Jadi ini kan ada misalnya saja di sana adalah kutub utara di bawah kutub selatan. Berarti arah B-nya itu dari atas ke bawah. Kalau arah B dari atas ke bawah berarti begini. Nah sekarang ini kalau misalnya kawatnya itu bergerak ke kiri berarti dia ke sana. Maka arusnya untuk yang di kawat P itu berarti arahnya ke sini. Tapi kalau bergeraknya ke kanan ini masuk ya, kemudian bergerak ke kanan, V-nya ke kanan maka ke sana. Maka dari P menuju Q itu saja ya. Nah sekarang jadi ini tadi ya, bentar. Harus ingat ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini B-nya ini kan turun. Ini B ya, ini B. Di sini adalah B. Kemudian pada saat V-nya ke sana, ini adalah V. Ini V. Lalu ini kan ada kawat ini ceritanya. Wow, nggak bisa ya. Lukis kawatnya yang agak setengah mati.
Oke. Bentar. Kita langsung sini aja lah. Ya. Jadi ini kan B-nya turun nih. Ini B. Kemudian pada saat V-nya ini bergerak ke sana, ini V ya. Ini V-nya. Berarti arus itu dari mana? B turun, V. Dari mana ke mana? Ini ke sini kan? Ya. Berarti dari P menuju ke Q. Ya. Nah, sebaliknya pada saat B-nya tetap, tetapi sekarang V-nya ke sini. Ini adalah V. Ini V. Berarti B, V, maka arusnya dari mana? Dari Q menuju ke P ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah arusnya. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari gaya Lorentz-nya lagi, ya sama lagi. Kalau gaya Lorentz berarti apa? Ini I, ini B, lalu F-nya itu udah telapak tangannya kita ya. Nah, sekarang kita lihat ini. I-nya adalah B-nya turun. I-nya ke sini berarti Lorentz-nya ke kanan ya. Jadi Lorentz-nya ke kanan. Lorentz-nya Ibu pakai warna biru. Ini Lorentz. Ya, ini F Lorentz. Nah, V-nya ke kiri, Lorentz-nya ke kanan. Jadi intinya antara gaya Lorentz dengan arah gerak kawat itu selalu berlawanan arah. Maka kita bisa juga lebih mudah untuk menentukan apa? Menentukan arusnya. Oh, F-nya ke kanan. F-nya ke kanan berarti telapak tangannya ke sana. B-nya turun. Oh, berarti arusnya ini. Maka dari Q menuju ke P. Kalau misalnya V-nya ke kanan, berarti Lorentz-nya ke kiri. Oh, berarti telapak tangannya seperti ini. B-nya turun, maka arusnya itu dari P menuju ke Q. Ya, jadi tidak susah seperti itu. Bisa ya? Bisa lah, Tems gitu loh ya. Oke. Ya, sekarang ini di sini ya. Ini di sini Ibu jelaskan kembali lagi. Untuk usaha ya, ini V sama dengan F dikalikan delta S. Kamu ingat rumus daripada apa? Delta S. Dari S itu kan sama dengan V dikalikan T kan? Berarti sama dengan V dikalikan dengan delta T ya. Jadi V yang sama dengan F dikalikan dengan delta S, maka ini akan jadi apa? F dikalikan V dikalikan dengan delta T ya. Lalu kemudian berikutnya lagi ada F Lorentz-nya itu sama dengan apa? I L B. Nah, I itu sama dengan apa? Arus. Arus hubungannya dengan kit itu apa? Q sama dengan I kali T. Berarti I sama dengan apa? Q dibagi dengan T ya. Jadi ini juga boleh ditulis jadi Q dibagi dengan T dikalikan L dikalikan dengan B. Nah, lalu dari rumus apa lagi? V sama dengan V dikalikan dengan Q. Maka V akan sama dengan apa? V dibagi dengan Q ya. Nah, kita masukkan ini. Berarti V-nya kita pakai ini GGL ya. Itu sama dengan V dibagi dengan Q ya. Nah, berarti V-nya tadi sama dengan apa? F V delta T kan? F V delta T dibagi dengan Q. Kemudian yang di sini F-nya sama dengan apa? Q T L B kan? Jadi ini bisa nuruninnya tuh ini kasih masuk aja ya, dikalikan L dikalikan dengan B dikalikan V dikalikan dengan delta T, ini dibagi dengan Q. Apa yang bisa hilang? Q-nya bisa hilang. T dengan delta T-nya juga ini bisa hilang. Maka jadi apa? L, B, V. Ada beberapa jalan ya untuk menurunkan ini ya, seperti itu. Jadi kenapa sama dengan ini ya, GGL-nya sama dengan LBV. Ini minusnya itu kan menandakan induksi ya. Jadi pakai minus LBV. Oke? LBV ya. Sekarang kita ke yang berikutnya lagi tuh. Nah, ini ya, GGL induksi ini ya. GGL induksinya itu dirumuskan juga sama dengan D flux per DT. Perubahan daripada flux dibagi dengan perubahan waktu. Nah, kita ingat, flux itu sama dengan apa tadi? B, A dikalikan dengan cos theta kan? Kenapa cos kan Ibu sudah jelaskan itu hari. Nah, berarti untuk D flux per DT, ini bisa ada beberapa perubahan. Kalau misalnya BA-nya tetap, maka berarti tetanya yang berubah. Maka ini akan jadi BA D cos theta per delta. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya A-nya yang berubah, maka D flux per DT-nya ya
per dt ini akan sama dengan apa? B dikalikan dengan cos theta, kemudian ini kita kalikan dengan delta A per delta T. Delta A ya A2 kurang A1. Kalau misalnya B-nya yang berubah, berarti D flux per dt-nya ini nanti akan sama dengan A cos theta delta B dibagi dengan delta T gitu. Nah, kalau misalnya lagi lilitannya itu bukan cuma satu, tetapi ada lebih dari satu lilitan ini ya. Nah, berarti kita tambahkan aja N. N itu adalah jumlah lilitannya. Jadi amannya ya ini kamu kasih pakai rumus yang di bawah, min N D flux per dt. Ya, D flux per dt bisa delta flux per delta T boleh. Atau kalau misalnya ini dalam bentuk misalnya persamaan, misalnya flux T-nya itu sama dengan 2T kuadrat dikurangi dengan 3T ditambah dengan 5 misalnya. Berarti untuk D flux per dt, maka ini sama dengan flux T aksen, berarti turunan. Berarti jadi D per dt dari apa? 2T kuadrat dikurangi dengan 3T ditambah dengan 5. Berarti sama dengan apa? Turunan dari 2T pangkat 2? 4T. Turunan dari minus 3T? Min 3. Turunan dari 5? 0. Berarti ini ya. Nah, ini adalah fluxnya yang berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya dari T sama dengan 1 skon sampai dengan T sama dengan 4 skon, maka kamu cari. Untuk flux 1 berarti kita menggunakan waktu 1 skon. Berarti berapa? 4 kali 1 dikurang 3 sama dengan 1. Kalau flux 2 berarti kita menggunakan 4 skon. 4 skon berarti 4 kali 4 dikurangi dengan 3. 16 kurang 3 berapa? 13. Jadi delta fluxnya berarti sama dengan berapa? 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Lalu delta T-nya berapa? 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3 skon. Seperti itu. Jadi untuk cari D flux per dt ya kamu tinggal bagi. Ya, mau jalan langsung juga nggak ada masalah. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi perubahannya ya. Jadi untuk GGL induksi ya, perubahannya ini kan min N D flux per dt tergantung. Yang di sini berarti A-nya yang berubah ya, delta A per delta T ya, A-nya berubah. Jadi A2 dikurang A1 dibagi T2 dikurangi T1. Tergantung nanti apa yang berubah gitu. Nah, sekarang ini B-nya yang berubah ya. B-nya yang berubah berarti B2 kurang B1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Seperti itu. Bisa juga tetanya yang berubah. Berarti teta 2 dikurangi teta 1 dibagi T2 dikurangi T1. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Lenz ya. Ini ada kawat konduktor ya yang masuk di dalam medan magnet. Cross itu kita kemarin pakai keluar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada buku yang crossnya itu dalam masuk. Tapi nanti disesuaikan aja tergantung pada gambarnya. Nah, sekarang kalau begini, ya, gaya Lorentz-nya arahnya kemana? Ke kanan, berarti ke kiri, telapak tangannya berarti kamu ke sana, ya. Gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz ke sana, V ke sana, berarti arusnya yang mana? Arus, kalau B-nya masuk, ya, berarti arusnya dari A menuju ke B. Tetapi kalau B-nya keluar, berarti, ayo, atau bisa gini ya, ini V-nya kan, B masuk, berarti ke sini, ini V ke sana. Berarti dari B menuju ke A. Ya, B menuju ke A. Itu kalau kecepatannya ke sana. Kalau masuk, kalau keluar berarti dari A menuju ke B. Itu I-nya. I-nya kan telapak tangannya ya. I telapak tangan. Ini ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan, ya. Ini B-nya. Jadi kalau cross keluar, ya cross keluar, V ke kanan, berarti I-nya telapak tanganmu menghadap ke bawah, maka berarti dari A menuju ke B, ya, dari A menuju ke B. Ya. Nah, ya, ini di induktor ya, konsep tentang induktor, GGL induksinya ini pada kumparan ya. Nah, untuk induktansi dirinya, ya induktansi diri itu diberi lambang L ya, diberi lambang L. Ya, besarnya GGL-nya ya, besar GGL itu dirumuskan ini. GGL-nya itu sama dengan min L DI per DT. DI per DT perubahan I terhadap waktu.
Jadi arusnya ini yang dirubah-rubah ya. Arusnya dirubah-rubah. Pada saat saklar ditutup, pada saat saklar dilepas ya, ada arus dengan tidak ada arus ya, atau diperbesar lagi arusnya dengan menggunakan potensiometer juga bisa, nggak ada masalah. Nah, jadi untuk mencari GGL pada induktor itu kita menggunakan rumus GGL, kita menggunakan epsilon ya, lambangnya epsilon, ini sama dengan minus L DI per DT ya, min L DI per DT, I2 dikurang I1 dibagi dengan delta T, karena L-nya kan nggak mungkin berubah ya, susah untuk mengubah kumparannya. Ya, seperti itu. Ini untuk induktor ya. Masuk-masuk rumus sih di sini ya. Nggak bikin susah. Nah ini untuk konsep induktansi diri ya, sebuah kumparan. Mencari induktansi diri untuk pada solenoida yaitu L-nya ini itu dirumuskan sama dengan mu 0 dikalikan N kuadrat dikalikan A dibagi dengan L. Di mana untuk solenoida ini ya, jadi seperti ini. N-nya itu adalah banyaknya lilitan. Kemudian L-nya ini adalah panjang daripada lilitan, ya. Lalu A-nya itu adalah luas penampangnya, ya. Jadi ini mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L, ya. Ini induktansi dirinya, ya. Dari sini sih sebetulnya L sama dengan N flux per I, ya. Di mana L itu adalah induktansi diri dan induktansi diri itu memiliki satuan Henry, N itu adalah banyaknya lilitan, kemudian fluxnya ini adalah flux magnetik dan I-nya itu adalah besarnya kuat arus ya. Jadi di sini dibagi dengan waktu. Sekarang coba Henry ini sama dengan apa coba ya? Kita mau lihat Henry itu sama dengan apa? Ya, Henry H ya. Henry itu lambangnya H besar. Mu 0 itu satuannya apa? Weber per ampere meter ya. N kan nggak ada lilitan. Lilitan nggak ada satuan. A itu apa? Ampere. Oke, salah. Meter pangkat 2 A ya. A meter pangkat 2. A itu adalah meter pangkat 2. Lalu L di sini ya. Itu 2 PR panjangnya ya. Panjangnya itu sama dengan 2 PR. Panjang lilitannya berarti berapa? Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Oke. Jadi ini satuannya jadi apa Henry? N nggak ada, Weber per ampere meter dikalikan meter pangkat 2, ini coret dengan ini sisa meter, ini hilang ya? Iya, berarti jadi Weber per ampere. Jadi Henry itu sama saja dengan Weber per ampere ya. Oke. Nah, sekarang kalau induktornya itu ada di udara. Ya, induktor ada di udara. Jadi ini misalnya induktornya atau di ruang hampa. Kemudian induktor ini dibawa masuk ke dalam larutan elektrolit. Ada di dalam larutan elektrolit. Yang berubah itu ininya, mu-nya ya. Kalau L0 tadi, L0 itu kan sama dengan apa? Mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L kan. L-nya ingat sama dengan 2 PR ya. Nah, kemudian kalau ada di dalam bahan, maka di sini kita menggunakan mu-nya di sini adalah bukan lagi mu 0, tetapi di sini mu-nya itu sama aja dengan mu R dikalikan dengan mu 0. Maka rumusnya untuk L di dalam bahan ini akan sama dengan mu N kuadrat A dibagi dengan L. Jadi ini sama saja dengan mu R dikalikan dengan mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Nah, untuk ini ya, yang ini kan mu di L induktansi diri di mana? Di udara kan? Berarti ini boleh sama dengan apa? Mu R dikalikan L0. Jadi untuk mencari mu relatifnya ya, permeabilitas relatif daripada mu, itu mu R-nya, maka ini akan sama dengan L bahan dibagi dengan L0. Induktansi diri kumparan atau solenoida di dalam bahan dibagi dengan induktansi diri di dalam udara ya. Jadi kalau LB ya ini sama aja dengan mu R dikalikan L0 atau L0 berarti sama dengan LB ya dalam bahan dibagi dengan mu R. Seperti itu. Masuk rumus. Ini yang Ibu lupa itu ya.
lupa apa namanya waktu Olimpiade itu. Satu rumus itu gue lupa. Ya. Nah, bagaimana dengan besar energi yang tersimpan di dalam induktor? Ya, besar energi yang tersimpan di dalam induktor itu kamu ingat kembali tentang kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah 1/2 CV kuadrat. Nah, analog dengan ini semua, maka energi yang tersimpan di dalam induktor rumusnya sama nih, cuma beda ininya ya. C itu kan kapasitas dari kapasitor. L itu adalah induktansi diri daripada kumparan ya. Ini sama dengan V-nya itu 1/2 LI kuadrat, itu diturunkan dari ini. Jadi kamu hafalin ini ya. Jadi V pada kapasitor itu 1/2 CV kuadrat, V pada induktor 1/2 LI kuadrat. Ini nanti akan berhubungan dengan bab 5 loh ya. Di bab 5 itu ada resistor, kemudian ada kapasitor, lalu ada induktor digabung jadi satu. Ya, jadi resistor kan kita udah lewat ya di arus arah, kapasitor udah lewat di listrik statis. Sekarang induktansi diri, induktor itu ada di induksi elektromagnetik ya. Nanti di bab 5 digabung. Jadi arus arah, listrik statis sama induksi elektromagnetik digabung jadi satu. Masuk rumus lagi, nggak susah Ji, cepet sekali itu dibahas ya. Oke. Ya, nah ini. Wah, bisa habis ini hari ini. Ya, ini generator arus bolak-balik ya. Generator arus bolak-balik itu menggunakan cincin penuh ya, cincinnya penuh nih, tidak terpotong ya. Nanti kamu coba pelajari prinsip kerjanya generator arus bolak-balik, banyak di YouTube ya ceritanya tentang ini. Nah, bentuk grafiknya ini ya, membentuk grafik apa ini? Trigonometri. Grafik sin. Nah, makanya persamaan umum daripada GGL-nya untuk generator arus bolak-balik ini adalah NBA omega sin omega T. Omega di sini apa? Ada yang tahu omega apa? Hah? Omega sama dengan kecepatan sudut ya, 2pi f atau sama dengan 2pi per periode. Omega T itu adalah theta, sama aja ya. Omega T itu sama dengan theta. Ini berbentuknya grafik sin. Jadi ini adalah GGL maksimumnya ya, GGL minimumnya. Ini maksimum ini, jadi puncak-puncak. Nah, kalau misalnya diketahui dari puncak ke puncak, misalnya ini sama dengan 8 volt. 8 volt. Berarti EM-nya berapa? 4 volt ya, seperti itu. Ya, yang ini adalah generator arus searah ya. Bedanya di cincinnya. Kalau di generator arus bolak-balik cincinnya tidak terpotong. Utuh seperti cincin kawin gitu ya. Nah, tetapi untuk di generator arus searah ini terbelah cincinnya ya. Terpisahkan ini ya. Terbelah seperti ini sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Searah ya. Tidak bolak-balik gitu. Itu bedanya. Ya, masuk di trafo habis. Ya. Habis nih udah selesai nih Enzo ya. Oke, masuk di trafo nih sekarang ya. Ibu akan stop share. Berarti habislah sudah bab 4. Tidak jadi minggu depan. Hari ini habis. Asik kan? Cepet. Lu ngapalin rumus ah? Ya oke. Sekarang ke trafo nih. 1 kali tem habis 1 jam pelajaran. Trafo itu terdiri dari berapa kumparan? Tergantung ya. Nah, ini yang dihubungkan dengan sumber tegangan, input. Lalu ada output. Nah, kalau dilihat gambarnya, ini jumlah lilitannya yang input itu namanya yang primer, outputnya itu yang sekunder. Nah, sekarang kalau kalian lihat, lilitan sekundernya lebih banyak atau lebih sedikit dari lilitan primer? Lebih banyak. Ini NS lebih besar daripada NP. Nah, jika NS-nya lebih besar daripada NP, itu akan menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar daripada tegangan masukan. Itu berarti VP-nya akan lebih besar daripada, VS akan lebih besar daripada VP ya. Jadi tegangan sekundernya akan lebih besar dari tegangan primernya. Sekarang, supaya tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer, jadi ini kan ada NP, ada NS, ada VP, ada VS. Kita mau VS lebih besar daripada VP.
Nah, supaya VS lebih besar daripada VP, kira-kira ini N-nya yang mana nih, yang di atas? NS, di sini adalah NP ya. Ini rumus SMP nih ya. Nah, untuk trafo yang ideal, itu daya masukan itu dengan daya keluaran itu sama. Jadi P sekunder akan sama dengan P primer. Rumusnya P apa? Daya power VIP ya, ingat ya. VIP ingat ya, Pak Vicky ya. Ya, berarti ini adalah VS dikalikan dengan IS. Maka ini sama dengan apa? VP dikalikan dengan IP. Nah, ini yang di sini kan VS per VP ya. Berarti di sini kalau VS per VP akan sama dengan apa? Sama dengan apa? IP per IS. Oh, kalau begitu boleh dong yang di sini diganti lagi ya. IP dibagi dengan IS ya. Jadi di trafo ideal itu nanti kita ini bisa pecah nih rumusnya ya. Bisa pecah rumus yang pertama itu antara, jadi ini kan VS per VP tadi sama dengan apa? NS per NP sama saja dengan IS per IP ya. Jadi kita bisa menggabung ini, bisa juga ini, bisa juga ini ya. Ada 3 ya. Jadi bisa VS per VP sama dengan NS per NP. Bisa juga VS per VP akan sama dengan IS per IP. Lalu satu lagi berarti NS per NP sama dengan, nggak salah nih, terbalik ini. Iya, terbalik loh. Yo, tuh. Ini di sini adalah P ya, ini S ya, ini P, ini S. Oke, berarti ini IP per IS ya. Jadi ada 3 ini ya. Oke. Seperti itu. Ini untuk trafo yang ideal. Nah, sekarang untuk trafo yang tidak ideal, karena pada dasarnya itu tidak ada yang ideal ya. Di dunia ini itu tidak ada yang ideal. Jadi tidak ada satu alat yang betul-betul mengubah energi yang satu menjadi energi yang lain tanpa ada energi yang terbuang. Ya, yang ideal, yang sempurna itu hanya punyanya Tuhan Yesus ya. Ya, hanya Tuhan Yesus yang sempurna, jadi tidak ada yang sempurna. Nah, pada kenyataannya itu tegangan daya keluaran pada trafo itu selalu lebih kecil daripada daya masukan. PS lebih kecil daripada P primer. Nah, sehingga muncullah sesuatu yang kita namakan efisiensi daripada trafo. Nah, besarnya efisiensi daripada trafo itu sama saja dengan perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Kalau dalam persen berarti kita jadikan 100%. Nah, selanjutnya ya udah. Kalau misalnya kita mau cari PS, maka ini sama dengan eta dikalikan dengan PP. Kalau kita cari daya masukan berarti sama dengan PS dibagi dengan eta ya. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan lagi dengan rumus VV-nya ya nggak ada masalah. Berarti di sini si eta itu sama dengan PS, itu berarti sama dengan apa? PS IS kan? Dibanding dengan VP IP. Bisa juga VP dengan VS-nya kita ganti dengan N. Berarti sama dengan NS IP dibagi dengan NP. Ini IS ya. IS. Di sini berarti jadi IP ya. Ini juga boleh pakai seperti ini. Gak ada masalah ya. Oke. Habis materinya. Sekarang tinggal kita latihan soal nih. Mau latihan soal yang mana dulu? Oke, sekarang yang pertama tentang flux dulu deh ya, tentang flux dulu. Tentang flux dulu. Aku kasih soal yang pertama nih. Langsung ke sini mau. Yang langsung kompleks nih. Oke. Lalu ini
Lalu di sini ada hambatan R ya. Kemudian ini ada kawat. Konduktor. Konduktornya ini bisa bergerak bebas. Sebut saja arahnya ke kanan. Dengan kecepatan misalnya sama dengan 4 meter per sekon. Berada di dalam medan magnet, arahnya kemana ini B-nya? B kemana B? Perjanjian kita keluar ya. Oke, jadi B-nya misalnya sama dengan 80 Tesla. 80 Tesla, lalu ini kawatnya kita sebut aja misalnya kawat A, B. Ya. Kemudian panjang kawatnya misalnya sama dengan 10 cm atau jangan 10 lah, 12 cm gitu. 12 cm. Yang ditanyakan adalah hambatannya misalnya di sini sama dengan 20 ohm, jadi arah dan besar I. Oke. Apa diketahui di sini? Yang diketahui yang pertama adalah B ya. B sama dengan berapa? 80 Tesla. Lalu L berapa? 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu V sama dengan 4 meter per sekon. Hambatan R sama dengan 20 cm. Oke, ditanyakan juga L-nya ya. GGL, sorry. Kenapa? Oh, 20 ohm ya, salah. 20 ohm. Oke. 20 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah arus sama dengan berapa? Untuk cari arus, hubungannya dengan apa? GGL, VIR ya. Itu sama dengan apa? I dikalikan dengan R. Berarti I sama dengan apa? GGL per R. GGL rumusnya tadi apa? L, B, V kan? Dibagi dengan R. Oke, silakan dicari. Bentar ya. Kita ambil ini. Ya, latihan soalnya di sini nih. Coba, sebuah kawat sepanjang 10 meter. Berarti apa? L ya, dialiri arus 5 mm. Dialiri arus 5 mm. Berarti apa? I ya, oke. Ini sih gampang sekali ya. Oke, di sini adalah L, lalu ini adalah I, lalu ini B. Besarnya gaya Lorentz, berarti F sama dengan apa? Bil ya, oke. Bil, ya B kali I kali L. Oke, bisa ya? Sebuah kumparan. Kumparan dengan 500 lilitan, itu berarti apa? N, oke, ini N ya. Berubah terhadap waktu. Kumparan mengalami perubahan fluks magnet. 0,06 Weber menjadi ini. Berarti ada fluks 1 sama dengan 0,06 Weber ya. Lalu fluks 2 berapa? 0,09 Weber. Delta T-nya selama berapa sekon? 1 sekon. Yang ditanyakan GGL induksi. Rumusnya GGL induksi? Min apa? N D flux per dt. Berarti sama dengan minus N dikalikan flux 2 dikurang flux 1 dibagi dengan T2 kurang T1. Oke, kerjakan. Apa? Ya, satu. Sekarang trafo. Misalnya diketahui trafo dengan perbandingan NS dibanding dengan NP sama dengan 9 dibanding 5. Pertanyaannya, step up atau step down? Up. Ingat, NS-nya lebih besar. Berarti ini adalah step up. Ya.
Kemudian diketahui di sini efisiensinya sama dengan 80%. Lalu diketahui IS-nya sama dengan 2 ampere, kemudian VP sama dengan misalnya 180 volt lah. 180 volt. Yang ditanyakan berapakah VS dan berapakah IP. Ya. VS sama dengan berapa, lalu IP sama dengan berapa. Tanya lagi, PP sama dengan berapa juga, ya. PS-nya juga berapa. Oke. Apa yang harus dicari dulu coba? Apa dulu dicari? Ini pasti harus dicari dulu ya. Yang pertama, kamu pakai apa coba? Untuk cari VS. Kita pakai VS per VP sama dengan NS per NP. Ya, nah, pakai itu. Tapi untuk cari I nggak boleh, ya. Harus pakai efisiensi. Nanti kamu pakai VS, IS, dikalikan dengan eta, sama dengan eta, sorry. Ya. Sama dengan eta dikalikan dengan PP, IP, ya. Barulah kamu cari di sini. Kan yang mau dicari IP. IP berarti sama dengan VS, IS dibagi dengan eta, VP. Ya, pakai itu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, habis itu untuk cari PP, berarti kita menggunakan apa? PP, IP. Cari VS. VS berarti sama dengan VS, IS. Bisa juga PS kalian menggunakan eta dikalikan P primer. Oke, silakan dikerjakan.